Salam sehat. Kami semangat untuk menjumpai Anda kembali hari ini, mengedukasi tentang masalah kesehatan tapi menyediakan solusinya juga. Obrolannya akan sangat inspiratif karena menghadirkan narasumber yang kompeten, juga panelis yang nanti akan bertanya sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua. Pemirsa, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Woohoo! Pemirsa, inilah waktunya saya memperkenalkan kepada Anda 3 orang panelis yang akan berkomentar dan akan mengelaborasi kisah dari narasumber yang nanti akan kami hadirkan sesaat lagi. Mari kita sambut 3 orang panelis siap bertugas. Welcome para panelis, ada Mas Boy, Mas Wijaya, dan juga Mas Adirai. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat! Narasumber kita hari ini nggak main-main, beliau adalah mantan abdi negara. Jadi orang yang biasa ada dalam dunia tugas sehari-hari pemirsa, tapi sudah pensiun 22 tahun yang lalu. Tapi juga perjuangannya nggak berhenti hanya di situ, melainkan berlanjut pada masalah kesehatannya. Sambutlah narasumber kami, Pak Aditya Warman. Pak Adit, salam kenal, salam sehat. Salam sehat juga. Silakan duduk. Wah, Pak Adit, bagaimana Bapak memaknai masa produktif berubah menjadi masa pensiun? Ini dulu yang saya pengen tahu. Setelah saya pensiun, saya masih merasa ada cukup kesehatan ya. Fisik masih kuat, saya kerja lagi. Buat perusahaan sendiri bekerja selama 11 tahun. Oke. Tapi setelah 11 tahun saya pikir kok terus-terus bekerja ini, saya stop kerja, saya menikmati hidup. Karena rasanya puluhan tahun mengabdi, puluhan tahun bekerja, pengen juga ada rasa istirahatnya begitu ya? Istirahat sama keluarga. Wajar kan sebenarnya panelis ya? Ya, tapi saya kalau lihat dari cara tadi Pak Aditya masuk jalan ya, kemudian berbicara dengan Mas Coki, bagaimana responnya, pendengarannya semua masih baik ya, kemudian kelihatan bugar sekali nih. Ini nggak seperti usia 77 Pak ya. Jadi ditambah ini, lagi kan misalnya tadi bilang riwayat gulanya tinggi banget. Betul. Orangnya kalau orang diabetes lemes gitu, Betul, ini energik betul. loh. Berarti sekarang gulanya bagus nih gitu. Betul Pak ya? Betul. Betul. Saya diabetes itu tahun 2015. Setelah 15 tahun pensiun baru ketahuan. Karena kondisi badan saya turun mendadak dalam 3 bulan itu sampai hampir 16 kilogram. Setelah diperiksa di laboratorium, gula darah saya ternyata tinggi. Kenanya karena apa? Kalau saya melihat dari sejarah saya waktu selesai pensiun, mungkin karena pola makan saya yang kurang pada saat itu. Kenapa? Sebelumnya pola makan saya dan cek kesehatan saya rutin, check up setiap tahun. Betul. Oke. Tapi setelah saya pensiun, 15 tahun ke belakang itu saya bebas. Artinya makan saya rasa cukup, badan masih sehat. Ternyata dalam waktu 15 tahun itu, kondisi badan saya turun mendadak hanya dalam waktu 3 bulan. Khususnya berat badan itu ya Pak? Iya, dari sekitar 78 turun sampai sekitar 60 lah. orang kadang takut nih periksa lab, takut untuk medical check up, takut untuk kemudian ketahuan nih penyakit aslinya gitu. Tapi kalau diabetes nih hati-hati karena dia memang adalah ibu dari segala macam penyakit gitu. Betul. Ya. Sebelumnya gulanya sampai setinggi berapa sih? Puasa 337, 2 jam PP 583. HbA1c sempat cek juga? HbA1c 11, sekian. Ada luar biasa. Sebenarnya kalau dari hasil gula darah puasa itu 3 kali lipat lebih loh dari dibanding normal gitu. Dan HbA1c harusnya di bawah 5,6, ini 11-an. Jadi itu luar biasa, 2 kali lipat lebih nih. Kalau kita lihat orang diabetes tuh gulanya yang tinggi itu biasanya orang lemes dan lain-lain gitu loh. Pasti sebelumnya ngalamin seperti itu. Ngalamin ya Pak? Kan? Lemes itu Pak ya? Jadi pada waktu sebelum saya diperiksa ke dokter, badan saya itu malam-malam itu buang air kecil itu paling sering tuh 5 kali, 4 kali paling enggak. Jadi bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Tapi rasanya bangun itu enggak sehat. Tapi kalau saya lihat di sini kan Pak Aditya ini sekarang kayaknya seger banget ya gitu. Betul. Mungkin sekarang apa yang Bapak lakuin gitu? Saya mengikuti edukasi di rumah sakit. Diberikan 9 materi waktu itu. Mulai dari pengenalan diabetes, hipoglikemi, sampai 9 materi yang terakhir adalah memasak makanannya itu. Makanan apa yang bagus dipakai dan bahan apa yang bagus dipakai untuk dimakan. Saya ikutin 100% apa yang dikatakan. Sehingga makanan di rumah pun berubah drastis. 3 bulan kemudian gula darah saya terkontrol. Artinya turun mendarat. Satu hal mungkin Coki kalau lihat dari latar belakang Bapak. Jadi dengan
budaya ketentaraan yang luar biasa ya. Benar, Jadi benar. disiplin itu Pak yang Bapak miliki, Bapak melakukan hal tersebut dan sebuah penyakit yang memungkinkan sebenarnya di reverse gitu, dibalik. Dan Bapak mungkin sudah membuktikan itu dengan merubah ulah perilakunya. Sehingga akhirnya pertama mulai dari ketergantungan itu jadi bisa berkurang. Di usia kepala 7 itu kan berarti kan lama, tapi Bapak sampai hari ini justru malah bisa menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Jadi itu satu hal yang memberikan penguatan hati terutama buat pemirsa untuk bilang bahwa oh ternyata dengan perubahan sebuah perilaku memungkinkan kita bisa mereverse kesakitan tersebut. Setuju. Dan akhirnya usia Bapak yang tadinya secara kronologis semakin meningkat tapi secara biologis akhirnya bisa malah semakin turun. Betul. Dan mungkin kalau Bapak saya lihat secara psikologisnya lebih mudah lagi. Bener keren. Pak Adit, tadi Bapak bilang sejak mengubah pola hidup Bapak, saya katakan tuh pola hidup ya Pak ya. Kami dengar Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Setelah tahun 2021 kalau 20 saya lihat, tapi belum saya yakin betul. Iya. 21 baru saya pakai Januari. 2021 Januari menggunakan teknologi laser. Kenapa Bapak memilih menggunakan teknologi laser? Padahal di satu sisi kondisi Bapak sudah jauh lebih baik. Karena begini, saya udah baca dan sudah cukup paham lah mengatakan ya. Penyakit ini bisa berulang. Artinya kita bisa kembali lagi kalau kita tidak hati-hati dan tidak cerdas menggunakan alat-alat yang kita gunakan. Setelah saya perhatikan, saya pikir ini bisa dicoba. Kenapa alasan beliau dibalik pemakaian teknologi laser yang sampai sekarang masih konsisten Pak ya? 2 kali sehari dalam usia 77 tahun. Tetap bersama Go Healthy, kami segera kembali untuk menginformasikannya kepada Anda. Ini program Go Healthy, pemirsa. Sekarang kita bicara mengenai teknologi lasernya. Karena Pak Aditya Warman sudah menggunakan teknologi laser sejak tahun 2021. Betul sekali. Lanjutkan. Jadi begini, betulnya saya pada waktu pemeriksaan pertama, saya diperiksakan ke seluruh bagian dokter jantung, dokter mata, sama ke bagian gizi. Jantung saya itu ada sedikit gangguan. Setelah dikateter, diminta mau dipasang ring Pak, masih bertanya. Tapi saya bilang, saya nanti aja. Akhirnya dokter bilang kalau Bapak hidup disiplin dan mau mengikuti edukasi ini dengan benar, Ya. kita lihat 3 bulan lagi. Sekarang minum obat. 3 bulan kemudian beliau dokter itu yang bilang, oke, Bapak di sini kita cek aja 3 bulan sekali lah. Turun tadinya. Lama-lama tiap bulan saya cek, akhirnya sampai sekarang nggak ada Sekali apa-apa. lagi, jadi bahkan Bapak sejak menggunakan teknologi laser pun rutin memeriksakan kesehatan Bapak. Tetap memeriksakan kesehatan seperti anjuran dokter 1 tahun sekali sekarang saya periksa. ke dokter. Wow. Cek seluruhan. Saya mau menambahkan sedikit cerita mengenai tadi bahwa Bapak kan sudah terkendali gula darah. Jadi memang penyakit diabetes ini penyakit yang memang harus dikendalikan gula darah. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan naik lagi. Ya, dan juga tidak menutup kemungkinan adanya komplikasi yang terjadi oleh karena tadi gula darah yang tidak terkendali. Dan satu lagi mungkin pemirsa sudah beranggapan oh ini Pak Aditya memang udah usia lanjut, memang udah penyakit diabetes mah biasalah usia pada orang-orang lanjut penyakit pada orang-orang lanjut usia. Dan sebenarnya jangan salah nih ya, anak muda pun yang pola hidupnya tidak sehat, pola makan tidak sehat itu ada risiko untuk terkena diabetes. Nah, itu hati-hati ya kalau terkena pada anak muda, ini apalagi tidak terdeteksi sejak awal, terjadi komplikasi tidak terkendali dengan baik gula darahnya, ini juga akan menjadi berbahaya ya. Jadi tidak hanya yang tua saja yang perlu kita perhatikan, tapi anak-anak muda ini juga harus kita perhatikan. Kalau kita bicara diabetes tipe 2, mungkin juga permasalahan Bapak tadi ya dengan jantung dan pembuluh darah itu kan masuk di dalam permasalahan yang disebut dengan namanya metabolic syndrome. Apa sih biasanya yang menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi, trigliserida tinggi, mungkin kolesterol tinggi dan sebagainya? Ya itu adalah kita lihat biasanya terjadinya memang kegemukan itu Pak. Tapi dalam arti kadar lemaknya tinggi. Nah, kadar lemaknya tinggi, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalau saya runtut lagi ke sebuah investigasi, uniknya adalah orang tua itu selalu kita punya asosiasi yang namanya katanya tulang yang rapuh. Nah, tulang yang rapuh pada sesungguhnya terjadi bukan semata-mata karena terjadi proses penuaan, tapi terjadi karena permasalahan tulang disebut namanya osteopenia. Ternyata disebabkan salah satunya yang paling dominan yaitu adalah karena terjadinya penurunan massa otot itu. Jadi otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Nah ketika obesity terjadi makanya terjadilah berbagai penyakit metabolic syndrome. Mas Pin bisa tambahkan lagi kalau kita bicara soal otot dan hubungannya dengan mitokondria. Jadi contoh kayak gini, kalau misalnya orang yang normal, kalau kita makan
makanan atau minuman, setelah kita konsumsi kan dicerna oleh tubuh kita. Habis itu di metabolisme terbentuklah jadi gula di dalam darah kita. Gula inilah yang dipakai oleh sel tubuh kita diproduksi jadinya energi. Di dalam sel itu adalah mitokondria. Itu adalah pabrik energinya. Baru orang bisa bergerak dan lain-lain. Iya. Kalau orang diabetes, kalau kita mengkonsumsi makanan minuman, gulanya itu tidak bisa maksimal dipakai oleh pabrik. Pabriknya produksi jelek, berarti energi kurang dong. Seperti tadi Pak Aditya kan pas awal kena gula lagi tinggi itu lemes, ya kan berat badan turun. Padahal makannya sebenarnya banyak. Makannya banyak, gulanya tinggi, tapi nggak kepake. Di pabrik ini tidak bekerja dengan baik, energi nggak ada. Sekarang saya akan jelasin bagaimana cara kerjanya laser membantu. Betul. Laser kerjanya di mitokondria ini. Kalau pabrik kita bekerja nggak maksimal, laser itu merangsang si pabrik ini untuk bekerja lebih baik. Jadi mitokondrianya dimaksimalkan kerjanya sehingga lebih baik. Seperti tadi Mas Ade bilang, orang tua ototnya mengecil. Kita harus dilatih, otot dibesarkan. Pembentukan otot itu tujuan adalah membuat pabriknya lebih besar sehingga bakar lebih banyak. Ya. Tapi masalahnya kalau pabriknya besar, kalau kinerjanya nggak maksimal berarti kurang maksimal dong. Betul. Nah, biar hasil pembakaran gula lebih baik, pabrik kita besarkan dengan melatih otot, ditambah pakai laser sehingga kinerja kerjanya si pabrik jadi lebih bagus. Berarti dengan kombinasi itu berarti gulanya dibakar lebih banyak dong. Betul. Nah, gula dipakai lebih banyak, gula lebih turun dan orangnya energi. Pabrik udah kita perbaiki, diperbesar, kinerja diperbaiki oleh laser lagi, ditambah lagi Pak Aditya pola makan dijaga. Ya. Berarti pola makan dijaga, berarti gula naiknya nggak terlalu banyak. Dengan itu dikombinasi semua ini ya hasilnya jauh lebih baik gitu loh. Gula lebih terkontrol. Persis. Dan paling penting komplikasi terhindari. Ya. Apalagi tadi yang penyumbatan yang sebelumnya sudah ada biar jangan sampai penyumban terus-menerus Ya. yang terjadi. Ya. Tapi dengan kombinasi dari pola hidup ini termasuk teknologi laser, Betul. ini pasti akan menolong Bapak. Saya rasa tepat sekali. Ditambah dengan olahraga mungkin ya Pak. Saya biasa jalan, sebelum olahraga saya senam peregangan diri, Ya. terus ambil yang kecil. Masih Pak, pakai Masih. barbel. Mas Ade bener loh tebakannya. Karena memang Boleh dilihat kalau mau lihat. wah, pegang aja Pak, pegang. Mas, masih ada Mas ototnya Mas. Masih ada Mas. Tapi kenapa sih Mas Ade selalu mendorong orang-orang termasuk orang-orang tua kita untuk selalu melakukan latihan beban? Ya, karena kalau otot kita itu? berbicara kesehatan atau terjadinya yang namanya fleksibilitas secara metabolisme itu kan karena terjadinya keseimbangan komposisi tubuh. Permasalahannya adalah ketika kalau saya bicara cepat ya Pak, ya cairan diseimbangkan, organ tubuh kan mesti harus sehat, tulang kuat, otot kencang, lemak rendah. Nah itu kan sebenarnya idealnya seperti Iya. itu. Tapi permasalahan daripada orang tua adalah di nomor 4 ini. Ketika ototnya semakin melemah, maka pada saat itu permasalahannya pasti di tulang. Tulangnya geraknya jadi lebih sedikit, akhirnya lemaknya meningkat. Lemaknya meningkat, akhirnya berpengaruh kepada cairan dan juga fungsi organ gitu. Makanya kenapa semakin tua kebutuhan kita latihan pengencangan otot rangka itu semakin besar. Ya. Mungkin kalau tips saya buat Bapak, latihan beban aja dulu Pak, baru tutup sama cardio exercise. Ini bagus ya, artinya Pak Adit memang menggunakan teknologi laser kan belum lama. Ya, ini sudah terlihat dampaknya, terkontrol kadar gula darahnya, kemudian ditambah dengan pola hidup yang sehat. Jadi ini saya lebih membayangkan kalau pemirsa-pemirsa yang usianya lebih muda, jauh lebih awal, menerapkan pola hidup sehat dan kemudian memanfaatkan teknologi laser ini dengan secara baik, tentunya akan lebih baik lagi hasilnya. Sekarang kita cari tahu lebih detail bagaimana cara kerjanya teknologi laser. Mas Panji akan bantu saya. Diabetes bukan hanya mengancam orang tua, tapi juga anak-anak muda. Betul, dan kita sebenarnya harus membuat Pak Aditya ini menjadi panutan nih. Benar. Contoh sukses bagaimana kita bisa menua dengan sehat. Dan ini semua kan karena pilihan untuk kita memulai hidup sehat dan juga memanfaatkan teknologi yang ada. Ya. Makanya kenapa kalau misalnya kita menggunakan low level laser secara rutin, ini bisa membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, dan bahkan juga bisa membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, membantu mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Banyak sekali manfaatnya yang dilakukan oleh teknologi laser dalam kehidupan kita, dan wujudnya pun sudah simple. Sekarang supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi low level laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Dan Anda menggunakannya pun sambil beraktivitas pemirsa. Tidak menyita waktu terlalu banyak loh. Yes, dan Anda cukup melakukan 1 hari 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Yang artinya 1 unit dokter laser di rumah Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Dokter laser tipe Perfect 10 Plus ini hadir dengan 3 warna laser. Ada warna merah, biru, dan juga kuning. Dan kombinasi dari 3 ini dengan 10 titik mata laser pada titik akupunturnya
Ini akan dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi ketika Anda menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri Anda, nantinya nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi dari laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Kesehatan adalah pilihan. Jadi segera tentukan pilihan Anda dan ambil handphone, hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami sekarang juga supaya Anda dan keluarga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Masih jadi obrolan menarik, tapi juga masih menyisakan banyak tanda tanya di program Go Healthy kali ini. Karena narasumber kami sangat bugar. Kalau saya nggak sebut angka, Anda nggak akan menyangka bahwa beliau adalah 77 tahun. Nah, bicara soal teknologi laser dan caranya untuk mencegah orang seperti Bapak lebih dekat dengan komplikasi. Tolong dijelaskan. Ya, dengan bertambahnya usia, mau tidak mau, kualitas darah itu memang akan terjadi perubahan. Ya, jadi biasanya akan menjadi tidak elastis, menjadi kaku, kemudian boleh menyempit, dan itu akan juga berpotensi menambah risiko untuk terjadinya komplikasi. Komplikasinya itu memang bisa kemana-mana ya, karena sirkulasi darah ini kan mengalir dalam seluruh sistem tubuh kita. Kalau kita mulai dari jantung, itu ada masalah di pembuluh darah yang ke jantung, itu akan menjadi masalah pada jantung. Kemudian kalau di otak juga akan jadi masalah untuk terjadi penyumbatan, penyempitan pembuluh darah di otak, kemudian bisa menjadi masalah stroke. Ya. Di ginjal ada masalah pada pembuluh darah di ginjal, juga akan menjadi masalah menjadi gagal ginjal. Di mata orang dengan diabetes sering terjadi komplikasi, ya bisa terjadi kebutaan di sana. Jadi memang poinnya di pembuluh darah, poinnya di kualitas darah. Nah itu tadi teknologi laser ini bisa mengoptimalkan kerja dari pembuluh darah dan pembuluh darah ini dengan adanya mengoptimalkan nitric oxide ya, betul ya Mas Bin ya? Jadi gini, fungsinya nitric oxide apa? Untuk mengelastiskan pembuluh darah kita. Kita butuh, karena gini, saat kita masih muda, masih baru lahir, itu pembuluh darah kita tuh elastis, mengembang ngempis. Karena pembuluh darah kita itu isinya ada ototnya, sehingga tujuannya untuk menjaga tensi kita tetap normal. Oke? Nah, kalau kita melebar, berarti tensinya akan lebih turun. Kalau kita menyempit, tensi akan lebih tinggi. Ya. Oke? Nah, itulah fungsinya kenapa kita sangat membutuhkan nitric oxide ini untuk menjaga tekanan darah kita. Ya. Sini ada grafik. Yang tengah-tengah ini adalah orang yang normal. Jadi kalau kebiasaan pola makan kita yang biasa-biasa aja, kalau usia 50-an tahun nih, total kandungan nitric oxide dalam tubuh kita udah turun setengahnya. Warna merah ini adalah kalau orang yang pola makannya kurang baik. Saat usia 30-an tahun aja, nitric oxide udah turun setengahnya dari tubuh kita. Kalau orang yang normal, orang yang pola hidup yang sehat, itu 60-an tahun baru turun sampai setengahnya. Artinya bahwa nitric oxide dalam tubuh kita akan turun. Nah, cara kerja laser adalah membantu meningkatkan nitric oxide ini. Sehingga pembuluh darah lebih elastis, sehingga mencegah terjadi komplikasi dan juga menjaga stabilitas tekanan darah kita. Itu fungsinya nitric oxide dalam tubuh kita. Makanya sangat penting. Jadi kalau buat Pak Adit nih, bahwa gula udah bagus dikontrol. Nah, dengan teknologi laser juga meningkatkan nitric oxide dalam tubuh kita. Sehingga pembuluh darah kita lebih elastis, mencegah komplikasi dan menjaga tensinya biar nggak tinggi. Biar tensinya bagus, berarti komplikasi juga menurun. Pak Adit, ada yang mau ditanyakan kepada para panelis kami? Mas Ade, saya kan umur 77. Saya melaksanakan olahraga mulai dari muda sebetulnya. Cuman setelah pensiun saya agak kurang rutin. Betul, Pak. Baru mulai lagi rutinnya setelah kena diabetes. Terus saya juga baca-baca dari majalah atau apa segala macam mengenai penguatan jantung, otot dan tulang. Saya laksanakan pelan-pelan. Cara terbaik bagaimana menurut? Bapak pertahankan, dilanjutkan terus apa yang sudah Bapak lakukan. Latihan pengencangan otot rangka bisa dengan menggunakan alat bantu, seperti mungkin bisa dumbbell, bisa barbel, bisa kabel, bisa mesin. Kalau Bapak misalnya pergi ke pusat kebugaran, lebih lengkap lagi sumber daya alatnya ya. Tapi di sisi lain, bolehkah dengan menggunakan tubuh sendiri, misalnya di rumah, itu memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Kalau push up yang sederhana, yang seperti sudah sering saya katakan, Pak, ibaratnya hanya cuma begini aja, Pak. Jadi Bapak tinggal turun aja ke bawah, ya, Bapak dorong ke atas saja. Turun pelan, baru dorongnya 1 detik. Bapak bisa lakukan kurang lebih sekitar antara 6 sampai 12 repetisinya. Dari semua otot yang ada di badan kita, itu paling banyak itu adalah di kaki. Jadi gerakan yang paling baik itu sebenarnya adalah yang namanya squats, gerakannya ini. Bisa 2 kaki, bisa 1 kaki Bapak. Misalnya Bapak bilang, aduh Mas Ade saya nggak kuat lah untuk ini apa. Bapak bisa dengan membuat satu range of movement-nya. Kalau anggap aja misalnya di sini dari 0, ini langsung 10, berarti Bapak bisa lakukannya kurang lebih hanya sekitar sedikit aja, ringan aja nggak apa-apa. Jadi
range of motion-nya bisa dikurangi, Iya. tapi Bapak tetap bisa mendapatkan kebermanfaatannya. Kurang lebih itu, Pak. Satu pertanyaan. Iya. Wow, Saya dapat bacaan ini dari ada majalah. Gitu. Iya. Kalau turun kita jongkok itu malah harus pelan. Iya. Pelan, Betul. naiknya cepat nggak apa-apa. Betul. Saya laksanakan ini sudah cukup lama. Betul, bagus sekali. Diangkat, Iya. turun, Iya. pelan yang turunnya naiknya cepat. Betul. Iya, Juga jadi misalnya barbel gitu, diangkatnya naiknya cepat, turunnya pelan. Iya, Itu betul. saya Karena laksanakan. pada saat waktu kita turun itu namanya gerakannya eksentrik negatif. Iya. Jadi gerakannya lebih mudah otomatis pada saat turun. Nah, makanya kenapa kita bikin lebih susah sedikit supaya apa terjadi yang namanya time under tensionnya, jadi durasinya lebih lama sehingga stres yang diterima oleh otot jadi lebih optimal. Kurang lebih itu alasannya. keren. Mas Ade kan udah jelasin nih bagaimana olahraganya. Bagus lagi pakai laser lagi saat sebelum olahraga. Sehingga apa? Aliran darah lebih bagus, lebih baik ke otot-otot kita. Mantap. Sehingga hasil lebih bagus lagi saat Iya. olahraga seperti itu. Nitric oxide-nya jadi 2 kali. Ya, bener. Nah, Ya, that's really good. Pasti jadi obrolan yang bermanfaat buat kita semua. Mari kita dengar apa kata panelis di ujung pembicaraan ini untuk Pak Aditya, tapi juga buat Anda. Baik, saya ingin Pak Aditya ini menularkan semangat itu untuk pemirsa, terutama untuk yang lebih muda, jauh lebih muda dari Pak Aditya, untuk tadi ya menjaga pola makan, menjaga pola aktivitasnya, menjaga berat badannya, menjaga olahraganya, semua harus diatur dengan baik sejak muda sedini mungkin ya. Jadi yang tua aja seperti ini, yang muda jangan mau kalah dong sama Pak Aditya gitu. Dan jangan lupa terus menggunakan teknologi laser ya untuk mencegah terjadinya komplikasi. Jadi itu kombinasi yang sangat luar biasa yang sudah diberikan inspirasinya oleh Pak Aditya. ini Pak Aditya adalah contoh yang paling bagus gitu loh. Jadi bagi pemirsa yang masih muda atau pola makan yang kurang sehat, ya contoh gitu loh. Sebelum terjadi diabetes, ya kita cegah dulu dari sekarang gitu loh. Ya. Nah itu yang bisa baiknya dilakukan gitu. Wah, terima kasih Mas Wijaya. Ya mungkin saya cuma memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat Bapak. Kalau saya pribadi ya Pak, saya kalau melihat orang tua sehat tuh saya senang sekali Pak. Gitu. Jadi Bapak memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi, menjadi satu inspirasi bagi banyak orang. Tadi 9 cara yang harus saya lakukan untuk mengatasi diabetes. Tadi kayak Bapak tadi, saya tadi Mas Ade baca literatur tentang latihan itu Bapak cerdas sekali. Jadi mudah-mudahan kecerdasan itulah yang akhirnya membawa kita semua dan orang tua lainnya juga bisa punya pola hidup yang lebih sehat lagi. Betul. Terima kasih Mas Ade. Top banget. Pemahaman yang benar juga bisa lahir dari cerita jujur orang-orang yang menyempatkan waktunya untuk menginspirasi Anda. Sekarang kita tanyakan, sekaligus saya putarkan videonya, inilah cerita masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Keluhan sakit selama ini saya menderita diabetes, gula darah saya agak meninggi sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah bercerita mengenai apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser. Pak Adit, apa pendapat Bapak tentang program kami? Sangat baik dan perlu dilaksanakan terus maksudnya gitu. Supaya bisa semua masyarakat mengerti dan memahami hidup sehat. Terima kasih Pak Aditya Warman untuk kehadirannya para panelis kami hari ini. Pemirsa, di ujung edukasi kami di program Go Healthy, izinkan saya dan Mas Panji untuk lebih elaboratif lagi dalam menjelaskan kepada Anda penggunaan teknologi laser dan bagaimana cara mendapatkannya. Pemirsa, darah dan pembuluh darah yang baik akan menentukan kualitas hidup Anda. Itu yang kita dengar hari ini. Dan tentu saja saya yakin bahwa Anda ingin mendapatkan kualitas yang terbaik kan, baik bagi hidup Anda dan juga untuk penggunaan alat kesehatan yang tepat. Oleh karena itulah kami rekomendasikan supaya Anda dan juga pemirsa memilih alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Dokter laser juga sudah 11 tahun di Indonesia, yang artinya sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari dokter laser. Sekarang adalah giliran Anda untuk ikut merasakan manfaatnya. Karena ketika Anda sudah memiliki dokter laser, pasti akan dilengkapi dengan namanya garansi suku cadang yang resmi. Layanan purna jual yang lebih terjamin.
Bahkan nih pemirsa, kalau Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk memilih hidup lebih sehat. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari Dr. Laser. Metro TV